Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, kenalkan saya nama asli Nuruddin Zain, panggilan Anom dari fokusmedianews.com, merangkap dari Fokus Media FM. Pak Alif Zaki, kehormatan bagi kami pada hari ini kami bisa hadir di dekat Media Center Indonesia Sukabumi Raya. Sebentar biar afdal, saya ingin mengabsen satu persatu ya. Tetapi hak prerogatif Allah menentukan sesuatu, tapi kita dituntut untuk berupaya. Kita masih Ibu Siti Ratna dari Media Wartain.com. Lajin masih, kemudian Kang Aab Abdul Malik ya, Wartain juga. Fadila Intan, betul kan? Ya, dari redaksi .com. Redaksi.com. Kemudian Yana Kang Yana redaksi.com juga. Berikutnya ini Ketua SMSI Sukabumi Raya, Kang Sule. Kang Sule alias Kang Eman Sulaiman, tapi anaknya kita panggil Kang Sule, dari Jurnal Sukabumi. Berikutnya Kang Ujang Herlan, Sani juga dari Sukabumi Jurnal Sukabumi.com. Kang Rafiq, akhirnya saya juga kenal sekarang, karena kalau di grup itu usaha ya kan, kita belum kenal kan. Jadi jangan berharap ada kesatuan, kebersamaan, kekompakan kalau kita nggak saling mengenal. Dengan seperti begitu sebenarnya ada hikmahnya juga. Kang Ius dari Pelita datangkan, kemudian Kang Herawanto atau apa ya? Herwanto ya. Terima kasih Kang dari berita Sukabumi.id. Kang Riri, selamat datang Ketua PWI Kota Sukabumi. Metropolitan ya kan? Dari Metropolitan. Kemudian Kang Ganta. Gota apa? Gunta. Oh iya Kang. Selamat datang Kang. Aduh saya ya paling mungkin katanya. Itulah lucuan yang menyejukkan. Kang Iwan S. Kang Iwan. Selamat datang izin. Iya. Kemudian juga Kang Sadeva, mana Kang? Paling pojok. Ya Kang, selamat datang di pertemuan kita. Kemudian dari One News juga, onenews.com. Kang Ae, Kang Jainuddin, Kang selamat datang. Kemudian Kang Anwar ya, Kang Anwar dari Harian Sukabumi. Nuruddin Zain alias Anom, saya sendiri. Kang Azhar Filan pernah bersilaturahim ke rumah saya, terima kasih Kang. Dari Harian Sukabumi juga Kang Fitra Yudi, kabar jurnalis. Kemudian Kang Hendra Sofyan, kabar jurnalis. Nah, yang suka syuting terus. Kang Malik, Kang ya. Jadi kita kenal satu persatu. Kang Ariswanto, Sekjen SMSI ya. Kalau Sekjen harus dekat dengan ketua nanti. Ya, nanti kan koordinasi ya. Dengan pendidikan juga kan gitu. Kemudian Ahmad Zazuli, Mas Jul ya, dari investa.id. Kang Suhendra, siap Kang? Salam kenal Kang Suhendra dari Jejak Informasi. Oke, Jejak Informasi. Ini apa nih? Kang Apta atau apa? Ade ya? Oh ini Kang Ade, sama Jejak Informasi kan? Yang terakhir Kang Denny. Ya Kang Denny, ya, oke, dari Sukabumi 1. 19 tahun saya tidak bisa menyelesaikan dengan badan hukum yang saya miliki, dengan yayasan maupun ormas ya. Populasinya maksimal ya paling 40.000 orang bersama-sama. Forum Komunikasi Dua Bangsa itu pun seluruh Indonesia. Sukabumi nggak banyak ya. Dan kalaupun dinaikkan lagi kayaknya nggak mungkin ya, dan nggak akan melahirkan
mimpi kesejahteraan kemakmuran ini oleh organisasi yang saya buat, ormas maupun yayasan, PT maupun koperasi, nggak bakalan. Udah 19 tahun saya kerja, belum lagi sebelum 2004, sebelum 2005. Nah, ya. Itu juga. Nah, maka undang-undang ya memberi ruang untuk misi kesejahteraan kemakmuran adalah partai politik. Itulah satu-satunya badan hukum yang sah secara konstitusi, yaitu partai politik. Maka saya masuk. Jadi saya masuk di partai politik adalah ingin mewujudkan cita-cita Indonesia sejahtera, adil dan makmur. Tapi hampir seluruh, maka saya juga sama juga dengan politisi sebelumnya. Untuk mensejahterakan kemakmuran adalah dengan partai politik. Maka saya berusaha keras masuk di jajaran politik untuk masuk ke legislatif atau eksekutif. Hanya ruangnya, momentumnya hari ini adalah legislatif. Maka saya masuk legislatif. Untuk eksekutif belum ada momennya. Ya, entah kapan saya nggak tahu tuh momennya. Tapi hari ini legislatif. Dan supaya satu, finansial. Yang kedua, SDM, sumber daya manusia. Sumber daya manusia sudah insya Allah sudah saya siapkan untuk tahap awal. Yang ketiga, kekuatan dan kemampuan apa, kompetensi apa yang dimiliki oleh Habib Jaki, yaitu ilmu pengetahuan. Nah ini ilmu pengetahuan. Karena saking banyaknya permasalahan misi kesejahteraan kemakmuran ini, maka saya akan split mana dulu yang akan didahulukan, ya kan? Maka FGD pertama saya bicara pertanian, FGD pertama saya bicara UKM, walaupun waktu itu masih belum begitu tajam, pertanyaannya masih biasa-biasa saja, tapi nggak apa-apa, minimal silaturahminya yang ya, ada satu ikatan, ya. Maka FGD sekarang kita tambahkan dua, masalah keuangan dan masalah tenaga kerja. Mungkin nanti tambah ini masalah buruh, mungkin nanti tambahkan lagi masalah pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Tapi kita kerjakan, saya akan kerjakan dulu satu. Ini FGD kita berbicara ya, tapi yang akan saya kerjakan satu dulu. Maka fokus saya akan kerjakan adalah pertanian. Nggak mungkin semua. Itu pun pertanian banyak, sekian ratus jenis komoditas sektor pertanian. Saya tiga dulu, padi, jagung, kedelai. Jadi kalau buncis, timun dan lain sebagainya nggak masuk dulu, kira-kira masuk ke itu. Itulah berbicara kemampuan. Uang saya siapkan anggaran per tahun. Untuk siapa? Untuk seluruh konstituen yang nyoblos saya 2024. Nah, bagaimana kalau konstituennya tidak nyoblos dan lain? Mari kita bicarakan. Bagaimana peminat ini ternyata Pak Pembeludak lebih dari 100.000 bisa dulu. Alhamdulillahirobbil alamin. Mari kita bicarakan. Ya, kita bicarakan. Karena tahap kedua saya targetnya 1 juta. 1 juta kakak, alias berdasarkan data real saya, satu kakak itu hanya 2,2 jiwa. Banyak yang mengatakan 3 jiwa, tapi faktanya cuma 2,2. Itu clear. Saya sudah mendata. 55.000 udah selesai. Tinggal sisanya 45.000 lagi. Kakak. Oke. Nyasar. Yang saya banggakan jajaran pengurus sekjen, bendahara dan jajaran pengurus SMSI Sukabumi Raya, dan yang saya cintai teman-teman pengurus dan anggota, dan ada calon anggota juga ya. Total sekarang berarti Sukabumi Raya itu Pak Haji, untuk sekedar informasi saja, berarti bertambah menjadi
24 media. Mungkin beberapa yang tidak hadir ya. Oke, sebelumnya terima kasih Pak Haji dengan inisiatif AJC Center ini. Ini yang kali kedua fokus atau forum discussion group dengan tema keuangan dan tenaga kerja. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih mewakili SMSI Sukabumi Raya yang telah diberikan kepercayaan, dan saya sendiri sangat mengapresiasi Pak apa yang dilakukan oleh sosok yang sebetulnya tidak asing lagi bagi orang-orang media gitu. Sosok Haji Ayat Jaki itu apa yang tadi disampaikan sudah berkiprah 19 tahun Pak ya, terutama di bidang pendidikan dan dunia usaha, khusus industri. Ternyata saya juga baru tahu ternyata inisiator untuk problematika pupuk di sebetulnya bukan hanya Sukabumi tapi seluruh Indonesia gitu. Dan ini merupakan sesuai dengan yang kita tahu, beliau itu kan berangkat dari Nasdem yang mengusung restorasi politik perubahan ya. Mudah-mudahan warga Sukabumi dengan adanya sosok yang peduli terhadap pertanian, tentang pendidikan, mampu menjadikan atau menempatkan beliau di Senayan. Amin ya robbal alamin. Itu yang menjadi keuntungan, dan ini selaras apa yang disampaikan oleh Pak Haji tadi, bagaimana pemaparan beliau mengenai inisiasi-inisiasi, dan ini selaras dengan SMSI Sukabumi Raya, di mana kita hadir pengen keinginan kita itu membantu pembangunan, politik gagasan, politik gerakan, dan ini merupakan salah satu yang harus diapresiasi, terutama di antara caleg, salah satunya beliau. Saya ini memperjuangkan, tapi nasib saya gimana? Kira-kira begitu kan? Betul nggak? Cocok? Yang ketiga, regulasi. Oke, tuh regulasi, tumpang tindih dan lain sebagainya. Kemudian tadi sertifikasi dan konservasi dan lain sebagainya. Saya paham. Jadi begini, saya mau membuat sejarah baru di Sukabumi ini. Kita nggak mungkin mengikuti apa yang sudah ada, karena yang ada ini sudah jelas-jelas 78 tahun Indonesia merdeka seperti ini. Apa kita melanjutkan yang ini? Maka kita dengan pola kebijakan yang sederhana, karena itu akan ditentukan oleh legislatif dan eksekutif. Dan kita selesaikan, jangan dulu banyak-banyak, satu poin dulu aja, sepakat. Baru setelah satu selesai, baru yang kedua. Jangan secara general, nggak mungkin. Dan yang saya sampaikan ini sesuatu yang sudah saya kerjakan selama 19 tahun. Saya bawa sekian ribu orang kakak, saya bawa dia dari Sukabumi. Kalau ada teman-teman yang tahun 2005 sudah berkecimpung di media, tahu saya sekian ribu bawa kepala keluarga Sukabumi, saya bawa ke Kalimantan dan Riau. Ya mungkin ada sekitar 1.500 lah ya, Cisolok, Cibadak, semua. Tapi bukan hanya Sukabumi, ada yang dari Bandung mana. Saya bawa. Paham kan? Pernah dengar kan? Nah, dari 1.500, 50%-nya balik lagi kabur. Nggak percaya dia. Nggak apa-apa. Alhamdulillah Pak, sekarang yang tidak pulang sudah sejahtera dan makmur. 100% anaknya S1, walaupun masih dalam kandungan, karena dijamin kuliah sampai S1. Hampir seluruhnya sudah punya rumah, punya kendaraan. Paling jelek kendaraan motor ya, karena saya urus semuanya. Itu saya udah berhasil, karena ilmu yang saya miliki ini berhasil. Saya ingin saya kerjakan di Sukabumi.
Tapi Sukabumi badan hukumnya nggak bisa pakai nggak bisa pakai FKDB, nggak bisa. Ya, kenapa? Karena FKDB hanya untuk 728 KK itu, Pak. Nggak bisa. Maka badan hukumnya adalah eksekutif legislatif melalui partai, kuasai oleh politik. Kita punya kesempatan, dan saya bicara ini bukan untuk hari ini, bukan untuk 2-3 tahun, kita bentangkan 15 tahun ke depan. Kita akan mulai 2024 sehingga nanti pertanyaan ini selesai. Saya bukan retorika, bukan dijawab oleh seorang akademisi dengan wawasan dan gagasan begitu enak dan indah didengar, tapi tanpa ada bukti sampai hari ini. Tapi mari kuasai, kita buktikan 2029, kuasai ini ya. Pak Sule nanya, Pak apa katanya? Oh, sekretaris ya yang nanya ke saya. Hah? Sekretaris ini, Pak apa katanya? Jelas badan hukumnya SMSI, ya udah. Kalau eksekutifnya, legislatifnya bersama-sama kita, lu keluarin dong anggaran. Dan itu nggak salah. Hak berapa per tahun anggaran untuk SMSI dari pemerintah daerah, dari Pemda dan lain sebagainya. Cuman menangkan urusan kita, dia sepakatnya semua. Bukan saya berbicara memihak, bukan di situ. Ini kepentingan Sukabumi. Saya akan ajak, ya, mau berapa anggaran? Saya bilang bereskan badan hukumnya, karena nggak mungkin menyerahkan ke perorangan. Ya, bereskan, dan itu ada jatahnya. Ya, ormas yang dikasih secara formal, ada yang tahu nggak berapa per tahun? Ormas secara formal 5 miliar per tahun. Itu dari anggaran. Dari anggaran. Dari anggaran. Belum lagi menyampaikan sesuatu, Pak. Ya, cukup. Oke, terima kasih pengumuman dari kami. Atas informasi setelah ini selesai, teman-teman dari SMSI semuanya yang hadir jangan dulu bubar. Ada acara konsolidasi terlebih dahulu. Terima kasih. Mau ditutup, Kang? Langsung saja. Oke. Baik kawan-kawan, kita sudah berusaha untuk menyampaikan visi misi, mendengarkan visi misi dari salah satu calon ya, calon legislatif. Dan terima kasih atas kehadiran teman-teman. Mari kita bersama-sama menutup dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan doa kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita minta doa dimudahkan rezeki buat kita semuanya. Allahumma shalli ala wa syafi'ina maulana Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam kulli subhanallahi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan lafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan.